Halo semuanya, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk belajar Vue.js atau nyoba-nyoba Vue.js kita pakai Compositional API. Composition API. Jadi sebelumnya kita udah nyoba soal basic ya dari Vue.js Composition API, dan ini adalah hasil code kita yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau belum ikutin dulu aja ya, ikutin dulu aja ya. Ya, jadi di sini saya udah buka projectnya di Visual Studio Code. Sekarang coba saya running ya, set. npm run dev. Nah, jalan. Sekarang saya coba buka di sini. Berapa tadi IP-nya? Set. Nah, oke, sekarang kalau kita tambahin 4, lalu namanya adalah PHP, total usernya 68, udah sinkron. Coba simpan. Nah, dapat. Kalau kita edit PHP, simpan. Nah, ini berubah. Kalau kita delete juga hilang. Oke, ini adalah yang kita buat di video sebelumnya. Nah, jadi sekarang kita bakal nyobain dan pelajarin soal interaksi antara komponen. Nah, jadi sebelumnya kita itu hanya pakai satu komponen aja di sini. Lah bang, enggak dong. Kita tuh pakai footer juga, pakai header juga. Iya. Cuman dia pasif. Kita nggak ada interaksi dengan mereka. Jadi kita hanya taruh aja main footer di sini, lalu kita tempelin di sini app.view ini nih. Kita tempelin di sini. Nah, ini footer biasa. Nah, ini footer juga. Ini headernya. Jadi kita hanya tempelin aja kayak gini. Jadi it's okay, nggak masalah. Tapi bentar, kita bakal hapus dulu aja dah. Lah percuma dong. Kalau tadi kita bikin pakai yang lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita hapus aja dulu. Kita mulai lagi dari awal. Sekarang ini juga komponennya kita bakal hapus. Delete aja. Kita move to trash. Trust me, it work. Nah, misal kita punya satu komponen, kita bakal taruh di dalam sini aja. Namanya adalah, ya udah di sini aja dah. Sini kita hapus-hapusin juga nih, apa lagi nih, bawaan dari view nih kayaknya. Nah, ini juga bakal saya hapus biar tidak mengganggu konsentrasi kita ya. Jadi di sini kita misalnya punya komponen table. Komponennya namanya apa ya? Card komponen dah. Card komponen dot view. Ini template. Jadi di sini kita mau bikin sebuah div. Jadi harus pelajarin CSS dulu ya di sini. Script aja, bukan di sini style gitu misalnya. Nah, lalu di sini kita mau bikin apa ya? Kelas border gitu misalnya. Lalu di sini kelas border, kita bikin border 1px solid EEE. Lalu kita bikin PY 2. Sini bikin PY 2. Lalu bikin padding 2px dah. 2px 0. Gini ya harusnya ya. Sekarang kalau kita coba hello world, terus kita masukin card komponen ini ke dalam app.view. Kenapa masih di app.view bang? Karena ini kita mainnya di sini ya. Ini mainnya di sini dulu aja. Nanti bakal kita pelajarin soal routing dan yang lain-lain ya. Tapi untuk sementara kita mainnya di app.view dulu aja. Gak apa ya.
card komponen. Kita akan lakuin import komponennya dulu di sini. Import card komponen gini. Nah, ini. Di komponen card komponen, simpan. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini udah masuk ya. Ada namanya hello world ini. Si hello world ini. Ntar ini kita ganti dah biar lebih terang ya, lebih gelap. Sebetulnya saya nggak suka ya gelap-gelap, cuman ini lebih biar terlihat aja. Oke, di sini ada hello world. Terus kita mau bikin misalnya ada apa ya namanya? Ini dah nama produk. Nama produknya misalnya nama produk jam waker. Terus harganya 17.000. Emang ada ya jam waker? Jangan dah 55.000. Kemahalan. Ini. Ya. Mantap ya. Nah, produknya jam waker, harganya segini. Oke. Sekarang kita coba lakuin apa ya? Lakuin looping terhadap komponen ini. Jadi komponen ini saya mau ada banyak dah. Ada lebih dari satu. Nah, gini. Gimana? Oke ya. Oke lah gini. Oke. Nah, sekarang jadinya statik nih, ya kan? Oke, jam wakernya kita taruh di data. Oke ya. Kita taruh namanya di data. Script setup const data tuh ref misalnya. Lalu jangan dah namanya produk ya gitu. Ref nama produknya apa, lalu harganya berapa. Ini kita bakal taruh di produk titik name, lalu harganya kita bakal taruh di produk titik harga. Namanya jam waker, harganya 100.000. Tadi 45.000, tapi nggak apa-apa, kita ganti aja. Sekarang kalau kita refresh, bentar, ini error nih. Setup produk ref, refnya belum ada ya. Import ref from view. Simpan, kita balik lagi. Nah, jadi sekarang jam waker harganya segini. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini, ini itu dia komponennya pertama sama semua, datanya statik ya. Yang kedua dia ya nggak ada interaksi antara card komponen dan app.view. Jadi sekarang posisinya kayak gini. Kalau kita gambarkan sebuah komponen ini adalah card komponen. Nah, ini. Lalu ini adalah card view. app.view ya. app.view. Komponen.view. Nah, jadi yang dilakukan adalah dia hanya masukin aja card komponen ini ke sini. Ini. Nah, udah kelar gitu. Tapi di dalam view ini kita mau supaya data ini dinamis. Dinamisnya dari mana? Dinamisnya dikirim dari app.view. Kita mau app.view ini ngirim data, ngepas data ke card komponen. Sehingga card komponen bisa render data dari app.view gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di view ini ada yang namanya props. Jadi di sini di dalam card komponen kita bisa definisikan seperti ini.
Di sini saya bikin yang namanya cons, lalu namanya misalnya props. Ini bebas aja sih sebetulnya namanya, cuman ini biar naming convention aja dan biar jelas ya. Ini apa sih sebetulnya? Define props ini. Lalu namanya apa? Nama propsnya apa? Misalnya nama propsnya produk. Nah, kalau udah begini, tinggal kita bisa pakai nanti propsnya. Tapi tunggu dulu. Props ini kita bisa tinggal pakai. Caranya tinggal pakai props, yaitu di sini, yang ininya. Lalu ke produk, ya ini, lalu name. Name itu nanti yang akan kita pas. Karena kita nggak pakai TypeScript, jadi ya tidak ini ya, objeknya bebas dari JavaScript-nya. Sehingga ini kita bisa hapus. Nah ini. Lalu kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya adalah seperti ini. Dia akan kosong, error. Kalau kita lihat inspect, dia error. Nah, errornya kenapa? Karena read property of undefined. Karena produk ini undefined. Nah, terus gimana cara ngepasnya? Ngepasnya adalah gini. Di dalam app.view, kita tinggal taruh aja yang namanya titik 2 produk. Isinya apa? Isinya adalah name dan harga. Tadi harga ya namanya ya. Nah, harga. Aneh banget ya, satu bahasa Indonesia satu bahasa Inggris. Lalu misalnya di sini namanya adalah laptop. Harganya Rp 14 juta. Ini MacBook Air M1 ya. Produk name-nya adalah jam waker. Harganya 45.000. Lalu yang ketiga ada produk, ada name yang namanya adalah iPhone, harganya Rp 17 juta. Lebih mahal dari laptop. Kita balik ke sini. Nah, sekarang dapat nih produk laptop, produknya apa? Cuman ini kayaknya tipe. Pasti tadi udah ngeliat, wah ini bang, tipe lu bang. Nah, dapat. Nah, berarti sekarang kita berhasil ngirim data props dari sini ke sini. Ngepassing data. Nah, ini. Jadi nama yang tampil di sini, nah ini adalah yang kita pas dari app.view. Oke? Nah, karena sebelumnya kita udah belajar soal looping, jadi kita lebih baik, alangkah baiknya kita pakai looping aja di sini. Jadi kita bikin satu data, misalnya datanya namanya produk TS ref. Nah, ini atau auto import ya. Lalu ada sebuah array of object. Yang pertama adalah laptop. Ini saya copy aja, taruh di sini. Set gitu. Lalu koma, copy yang kedua. Set gitu. Taruh di sini. Lalu yang ketiga, saya copy, saya taruh di sini. Oke, sekarang tinggal kita looping aja. Loopingnya gimana tuh? Loopingnya tinggal pakai sebelumnya v4 product in product. Produk ini diisi apa? Diisinya ya produk gitu. Karena kalau kita simpan, kita balik lagi sini. Nah, ini dia belum jalan ternyata ya. Harusnya ini S. Nah, muncul ya. Sekarang kita udah bisa ngepassing data dari parent komponen ke child komponen. Dan ini kita ngelakuin loopingnya ya. Lah terus nih kenapa nggak pakai ini aja? Nah ini beda ya. Dengan pakai titik 2,
artinya yang di dalam sini adalah sebuah objek atau JavaScript ini ya, script JavaScript. Tapi kalau ini nggak pakai titik, nggak binding, ini adalah string biasa. Nah, ini. Atau kita juga bisa pakai yang namanya v-bin gitu. Nah ini bisa. Cuman lebih gampang pakai titik 2 aja. Oke? Sip, mantap. Nah selanjutnya kita misalnya pengen ada button di sini. Nah di sini ada button nih. Set. Buttonnya apa ya? Kita button aja dah. Button. Misalnya beli. Seru nih. Beli. Jangan di sini dah. BR. Gimana? Ada button yang namanya beli nih. Nah, ketika ini diklik, saya pengen munculin pop up. Sebetulnya harusnya next ya. Atau jangan. Kita misalnya ketika ini diklik akan muncul di sini data ini. Contoh. Jadi di app.view ini ada satu div misalnya namanya adalah cart. Lalu saya pengen bikin ULLI aja. Nama produk yang dibeli, laptop misalnya. 1 kali Rp 14 juta. Nah, saya pengen kayak gini. Menarik ya. Jadi ketika diklik beli ini ada di child component, teman-teman. Saya ngelakuin interaksi di sini. Ini saya klik. Nah, event klik. Nah, ini saya klik komponen di sini. Event klik. Tapi saya mau itu berefek kepada sini, tas gini. Nah, seru ya. Oke. Dalam cart komponen ini ada sebuah action beli. Teman-teman pasti tadi udah pernah denger ya, dan di video sebelumnya caranya kita bikin satu function yaitu on misalnya buy klik gitu. Ini aja. Ketika diklik buy-nya, maka yang terjadi adalah kita mau alert dulu aja. Tombol ditekan. Jadi ketika klik ini on buy klik, kita coba simpan, kita balik ke sini, kita coba refresh, kita klik belinya, muncul tombol ditekan. Oke. Nah, gimana caranya kita ngepas dari cart komponen atau ngelakuin aksi dari cart komponen ke app.view? Cart komponen ini kan children ya, child ke dalam parent. Nah, caranya ada satu aksi yang namanya emit, teman-teman. Jadi di sini kita bisa taruh nama yang namanya emit ini. Define emit. Misalnya namanya adalah on buy. Ini. Chip. Jadi ketika on buy ini diklik, kita mau ngelakuin emit. On buy. Nah, gini. Sekarang kalau kita coba jalanin, klik, nggak ada aksi. Klik, nggak ada aksi. Kenapa nggak ada aksi? Karena di dalam app.view alias parentnya kita nggak ada mekanisme untuk menangkap. Jadi kayak ibaratnya kita udah nge-call istri kita atau pacar kita, tapi dia nggak respon. Akhirnya cuek aja gitu. Oke, gimana caranya tuh? Nah, jadi di sini di dalam
parent komponen, kita tinggal pakai yang namanya add on buoy, ya kan? On buoy, ketika dia on buoy ngapain tuh? Nah, ini menarik, ngapain tuh kalau dia on buoy? Akan ngapain? Oke, ketika di on buoy kita mau ngepas dia ke dalam satu function yang namanya on buoy from children. Oke. Jadi ketika on buoy ini di emit, kita mau konekin dia dengan on buoy yang ada di dalam parent komponen, yaitu on buoy from children ini. Nah sekarang kalau saya alert buoy diklik dari children, sekarang kalau kita coba balik ke sini, kita coba klik, nah muncul. Berarti sekarang udah ada nih interaksi antara children dan parent. Lah terus ngepasnya gimana? Ngepasnya gampang. Kita bisa kasih parameter di sini. Parameternya apa? Ya produk yang dipilih ya. Ya produknya apa yang dipilih ya ini props.product. Oke. Di sini di koma aja, lalu nama produknya apa? Nama value-nya apa? Lalu app.view di sini tinggal nerima aja parent-nya, produk. Gini. Jadi tinggal misalnya koma produk gitu. Bisa nggak ya kayak gini? Nggak ada ya. Jadi harusnya dia gini. Nah objek ya. Jadi dia nerima objek. Nah sekarang gimana caranya kita ngepas ke sini? Caranya gimana? Gampang banget. Caranya kita bikin satu list yang namanya card ref gitu, sebuah array. Jadi nanti ini dia akan melakukan looping terhadap card in card ts, yang mana isinya adalah card.name lalu card titik harga. Loh, card.name.harga ini dapat dari mana bang? Ingat, karena kita bakal ngepas produk ini yang isinya adalah name dan harga, maka kita bisa asumsikan card ini nantinya akan berisi nama dan harga. Oke, sip. Yang tinggal kita lakukan adalah tinggal kita lakuin yang namanya push ya, data dari produk ini. Nah, gini. Gimana? Seru ya? Sekarang kita coba jalanin sini. Saya mau beli laptop, klik. Muncul. Saya mau klik GameMaker. Muncul. Saya mau beli iPhone, klik, muncul. Saya beli laptop lagi, muncul. Nah, sekarang muncul problem. Kita maunya satu kali ini berubah ketika klik 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, nambah dia harusnya ya, jangan bikin lagi di sini. Ini karena harganya string jadi harusnya nggak bisa kita ubah-ubah ya. Sorry banget nih ya. Tapi bisa. Oke. Harganya kita bakal ganti jadi integer supaya kita bisa tambahin, oke? Nah. Jadi kita bisa tambahin nantinya ya, biar bisa kita kalkulasikan nih. Karena kalau string gini nggak bisa kita kalkulasikan ya. Nah ini kalau kita coba balik ke sini, kita beli, nah ini harusnya dia jadi bisa ya kita kalkulasikan. Oke, apa yang kita lakukan adalah di sini mungkin kita perlu pakai yang namanya ini apa? ID ya. Menarik. Mungkin kita kasih ID aja ya. Kenapa kita kasih ID? Supaya tahu nih ID ini apa? Sama nggak produk ini. Jadi dengan kita kasih unique ID 3. Nah ini. Oke, apa yang kita lakukan adalah di sini mungkin untuk
gampangnya secara algoritma, gak usah lah, kita akan mainin yang sederhana dulu aja. Nggak apa-apa, looping dah. Jadi di sini kita nyari IDX ya, indeks dari produk tersebut. Pertama, cart ini kita akan ngelakuin map dulu aja. .value.map. Item, ini cuma cara klasik banget, item.id. Kita akan map dia dengan ID sehingga nanti akan hasilnya gini nih teman-teman. Hasilnya tuh jadi gini, 1, 2, 3 gitu. Nah ini. Karena yang kita ambil adalah ID-nya doang. Nah, kita akan cari index of product.id. Nah, kita bakal nyari ID yang dipas oleh children ada nggak di list ini. Nah ini, jadi index of. Jadi kalau ternyata ada nih nomor 3, berarti dia akan mereturn 2. Kenapa? Karena indeksnya 0, 1, 2. Ini indeks ya. Oke. Sekarang if IDX lebih dari min 1 atau sama dengan 0, maka kita tinggal lakuin yang namanya cart titik value. Jangan ya. Gini dah. Cart sama dengan cart value. Kita ambil indeksnya ke berapa. Ingat ya, kita ngambil yang ketiga berarti kita ngambil indeks kedua dari cart ini. Oke. Terus cartnya titik value, yaitu harganya, kita akan tambahkan dia dengan produk titik harga. Setelah itu, setelah kita tambahkan, kita tinggal cart titik value IDX sama dengan cart. Oke. Kalau dia nggak ada, ya udah tinggal cart titik value titik push produk. Oke, gampang ya. Jadi cari dulu indeksnya, ambil cart berdasarkan indeksnya, kita tambahin harganya, lalu kita masukin lagi ke list cartnya. Oke. Sekarang kita coba. Kita klik beli, tes. Kita klik lagi, tes, jadi 28 juta. Kita klik lagi, tes. Kita cari, tes. Nah, enak ya? Oke. Tapi di sini dia ininya nambah. Nah, kenapa tuh bisa nambah? Karena di sini dia ngepasnya by reference nih. Nggak bagus ya dia ya, ngepasnya by reference. Harusnya dia nggak ngirimnya nggak berdasarkan reference. Jadi sehingga ketika klik ini, nah dia akan nambah ini. Lalu oke, ini nanti aja. Di sini ada lagi di teman-teman, ada 1x-nya. Jadi kita mau ketika diklik ini nambah jadi 2x 2 kali gitu ya. Jadi di sini di dalam apa ya namanya ini, mungkin kita tambahkan gini, titik yang namanya gini dah, gini produk gitu. Lalu ini adalah total 1. Lalu di sini cart titik total plus 1. Di sini ada yang namanya cart titik total. Oke. Bentar, ini kok. Nah, ini. Kita klik. Nah, sekarang dia nggak reference lagi. Oke. Kalau diklik tes 1 kali, kalau klik jadi 28
2 kali tes. Oke. Ini sekarang kita keluarin dia dari reference paket titik. Oke. Kayaknya itu aja ya untuk interaksi antara komponen dengan Vue.js, dan kita pakai Composition API. Mungkin itu aja, udah setengah jam ya, tapi kita coba ringkas dulu aja. Ntar, kok belum disimpan sih? Kita klik. Oke. Jadi di sini ada 2 komponen yang kita interaksikan. Yang pertama adalah parent komponennya app.vue. Lalu ada yang namanya card komponen sebagai children komponen. Gimana cara kita ngepas antara card komponen dan app.vue? Kita tinggal import aja, lalu kita taruh di sini. Terus ngepasnya gimana? Ngepasnya tinggal pakai titik 2, bindingnya apa? Produk misalnya. Terus nangkepnya gimana? Nangkepnya kita bisa pakai yang namanya define props. Manggilnya gimana? Manggilnya tinggal props titik produk, nama ininya, lalu name. Name ini apa? Name ini karena kita mengasumsikan yang kita masukkan adalah produk ini, maka kita tahu kalau ini ada yang namanya name dan juga ada yang namanya harga. Oke. Nah, terus gimana cara kita memanggil satu function, satu aksi yang ada di parent? Gampang. Kita pakai yang namanya emit. Emit ini apa, Bang? Emit ini yang ada di sini, emit. Cara define-nya on emit, yaitu on buoy. Nah, on buoy ini mana? Gimana caranya kita menerima aksi dari children? Tinggal kita pakai yang namanya ini, add on buoy. Nih, ini. Karena kita tadi camel case, ini kita bisa jadiin sebagai apa namanya, pakai dash ini. Diterimanya di mana? Diterimanya di on buoy from children. Ini. Jadi apapun yang dipas dari children ini akan masuk ke dalam ini sebagai parameternya dia. Oke. Jadi itu aja. Sudah 32 menit. Thank you semuanya. Dah.